Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da wa la rasulah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqa haditsin kitabullah wa khaira hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min qalbin la yakhsha wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin, a'azani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur pada Allah tabaraka wa taala atas segala nikmat karunia yang Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kepada kita. Salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala antarkan kepada nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan kepada umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Jamaah kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum. Kita kembali melanjutkan kajian rutin kita membahas kitab Kaifa Tanalu Mahabbatallahi, bagaimana kita dapat meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang al-ihsan, yaitu berbuat baik. Karena ihsan adalah salah satu dari perbuatan-perbuatan yang dapat menyebabkan datangnya kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Atau Allah Subhanahu wa taala akan mencintai seorang hambanya bila mana hamba itu melakukan ihsan. Baik ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala atau ihsan kepada sesama manusia. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang al-akhlaq. Dan akhlak ini juga merupakan salah satu perbuatan-perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala cintai, atau Allah taala akan mencintai seorang hamba bila mana hamba tersebut berakhlak dengan akhlak yang mulia. Penulis hafizahullah taala yaitu Abu Abdullah Faisal bin Abdihi Qaid al-Hashiri hafizahullah taala, beliau berkata, al-akhlaqu ta'shaquha al-qulub wa tahfu ilaiha an-nufusu biha tunalu ad-darajatu wa turfa'u al-maqamatu. Akhlak yang baik senantiasa dirindukan oleh hati dan senantiasa disambut oleh jiwa.
Dan dengan akhlak yang baik dapat meraih derajat, dapat memperoleh derajat. Sebagaimana Nabi SAW bersabda di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan hadis ini sahih. Kata Nabi SAW, "Ma min syai'in yudha'u fil mizani athqalu min husnil khulqi wa inna sahiba husnil khulqi la yablugha bihi darajata sahibil saumi was salati." Kata Nabi SAW, tidak ada yang lebih berat dalam timbangan daripada akhlak yang baik, min husnil khuluqi. Dan sesungguhnya orang yang memiliki akhlak yang baik, atau dia berakhlak dengan akhlak yang mulia, maka ia akan mencapai derajat orang yang melakukan puasa, atau dia akan mencapai derajat orang yang sholat. Maka dengan akhlak seorang akan meraih derajatnya orang yang berpuasa dan derajatnya orang yang melakukan ibadah sholat. Kemudian dengan akhlak juga Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan kedudukan orang tersebut atau hamba tersebut. Jadi jika seorang hamba berakhlak dengan akhlak yang mulia, dengan akhlakul karimah, maka Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan kedudukannya. Allah taala akan meninggikan posisinya. Sebagaimana juga halnya Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajatnya orang-orang yang berilmu dan derajatnya orang-orang yang beriman. Dan akhlak yang mulia ini adalah sesuatu yang paling banyak memasukkan seorang hamba ke dalam surga. Nabi SAW pernah ditanya tentang dua hal. Apakah yang paling banyak memasukkan seorang hamba itu ke dalam surga? Nabi SAW mengatakan taqwallahi. Yang pertama adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah husnul khuluq, yaitu akhlak yang mulia. Kemudian ditanya kembali Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah yang paling banyak seorang hamba itu masuk ke dalam neraka? Atau disebabkan oleh apakah hamba itu bisa dapat atau bisa masuk ke dalam api neraka? Kemudian Nabi SAW menjawab, yang pertama adalah al-fam atau al-lisan, yang kedua adalah al-farj. Yang pertama adalah lisan atau mulut, dan yang kedua adalah al-farj, yaitu kemaluan. Dua ini yang dapat menyebabkan banyak dari para hamba Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam api neraka, yaitu lisan, di mana dia tidak dapat menjaga lisannya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian kemaluan. Jamaah kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Kemudian Nabi SAW mengabarkan di dalam hadisnya yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan Imam Hakim, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala, bahwa akhlak merupakan amalan yang dapat mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Atau Allah Subhanahu wa taala akan mencintai seorang hambanya bila mana hamba itu berakhlak dengan akhlak yang mulia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbu ibadillahi ila Allah ahsanuhum khuluqan." Hamba-hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang berakhlak dengan akhlak yang mulia. Dan juga orang yang berakhlak dengan akhlak yang mulia, dia itu akan duduk bersama Nabi SAW pada hari kiamat dengan jarak yang sangat dekat. Bagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan ini juga disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala. Nabi SAW bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqan." Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan orang yang paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah mereka yang paling bagus akhlaknya, mereka yang paling mulia akhlaknya. Maka mereka akan duduk bersama Nabi SAW pada hari kiamat secara berdekatan. Jamaah kaum muslimin azanillahu wa iyyakum. Kemudian para ulama salaf, mereka telah mendefinisikan akhlak yang mulia. Apa itu akhlak yang mulia? Banyak di kalangan para ulama, dari kalangan ulama salaf, mereka mendefinisikan makna dari akhlak yang mulia. Yang pertama adalah definisi yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan akhlak yang baik adalah basatul wajhi, badalul nada, wa kaful adha. Yang pertama adalah basatul wajhi, yaitu wajah yang berseri-seri. Wajah berseri-seri ketika bertemu dengan saudaranya. Dia bertemu dengan saudaranya dengan senyuman, dengan memberikan senyuman kepada saudaranya. Ini merupakan akhlak yang baik. Dan bahkan dikatakan oleh Nabi SAW adalah sedekah. Ketika kita berjumpa bertemu dengan saudara kita dengan wajah yang berseri-seri, dengan wajah yang tersenyum, bukan wajah yang ditekuk atau cembetut. Kemudian badlul nada, yaitu bersikap dermawan, selalu mencurahkan tenaganya untuk membantu orang lain. Baik dia membantu dari segi tenaga atau harta benda. Maka orang yang dermawan merupakan salah satu sifat dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang berakhlak mulia. Dia tidak pelit, tidak bakhil, tidak medit. Kemudian yang berikutnya kata Imam Al-Hasan Al-Basri adalah kaful adha, yaitu selalu mencegah gangguan, atau dia selalu
menahan dirinya, tidak menyakiti saudaranya, tidak menyakiti orang lain, tidak mengganggu orang lain, terutama lisannya dan tangannya dia jaga. Maka dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, muslim yang baik itu adalah muslim yang saudaranya itu selamat dari lisan dan tangannya. Dia selalu menjaga lisannya dengan perkataan-perkataan yang tidak menyakiti saudaranya. Dia hanya berbicara kepada saudaranya dengan perkataan yang baik. Maka Nabi SAW mengatakan di dalam hadisnya, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atau beriman kepada yaumul akhir, hari kiamat, maka Nabi SAW mengatakan, "Falyaqul khairan." Hendaknya dia berbicara dengan pembicaraan perkataan yang baik. Kalau dia tidak mampu, maka Nabi SAW memberikan solusi, auliyasmut, atau dia diam. Karena as-samtu, diamnya dia, ketika dia tidak mampu berbicara dengan yang baik, maka itu dapat menyelamatkan dia dari azab Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qulu qaulan sadida. Berbicaralah, berkatalah dengan qaulan sadida, dengan perkataan yang benar, perkataan yang baik. Maka kalau orang yang berakhlak mulia, dia selalu berhati-hati ketika berbicara. Tidak asal asbun, asal bunyi. Tidak asbun, asal bunyi. Tetapi dia berpikir terlebih dahulu. Apakah ini layak atau tidak perkataan ini saya sampaikan kepada saudara saya. Kemudian jamaah kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Kedua, definisi akhlak yang baik atau yang mulia sebagaimana dijelaskan oleh Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah taala. Beliau mengatakan, usnul khuluq fi thalathi khisalin. Akhlak yang mulia itu ada pada 3 perkara. Yang pertama, kata beliau, ijtinabul maharim, meninggalkan segala perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan segala perbuatan-perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Kemudian yang kedua adalah talabul halal, mencari yang halal. Baik itu dia mencari rizki yang halal atau dia mengerjakan perbuatan-perbuatan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah watawassu'atu 'alal 'iyal, yaitu memberikan kelapangan kepada sanak saudaranya atau membantu kepada saudaranya, sanak kerabatnya, keluarganya. Ini akhlak. 3 akhlak ini merupakan akhlak yang karimah, akhlak yang baik, akhlak yang mulia, yaitu ijtinabul maharim, meninggalkan segala perbuatan apa saja yang Allah Ta'ala haramkan, baik yang kecil maupun yang besar. Karena orang yang berakhlak dengan akhlak yang mulia, ketika dia bertindak, maka dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala.
merasa dirinya di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang yang ihsan, ketika dia melakukan sesuatu, dia tidak serampangan melakukannya, akan tetapi dia selalu ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Apakah perbuatan ini adalah perbuatan yang Allah taala ridhoi, ataukah sebaliknya, perkara atau perbuatan yang Allah taala murkai. Dan dia juga selalu berpikir, apakah ini perbuatan yang dapat memberikan manfaat bagi dirinya ataukah tidak. Maka salah satu di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak ada faidah bagi dia. Min usnil islami tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara kebaikan Islam seseorang yaitu meninggalkan perbuatan yang tidak ada manfaat bagi dia, yang tidak dapat menambah keimanan bagi dia, yang tidak dapat menambah ketakwaan bagi dia, dan tidak menambah pahala bagi dia, maka dia tinggalkan. Ini ciri orang-orang yang berakhlak yang mulia. Kemudian yang kedua tadi thalabul halal, dia selalu mencari yang halal, mencari yang halal, terutama dalam mencari rizki, mencari rizki yang halal. Karena mencari rizki yang halal adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya dan kepada hamba-hambanya yang beriman. Dan mencari rizki yang halal ini akan menularkan kebaikan bagi keluarganya dan bagi diri dia dan keluarganya. Dan ini juga dapat melahirkan, menumbuhkan akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Maka ketika seorang dia selalu memakan makanan yang halal, dia tidak pernah memasukkan perutnya sesuatu yang berasal dari yang haram, maka dia akan tumbuh menjadi hamba Allah yang berakhlak mulia. Maka lihat para ulama, Pak, mereka dari segi akhlak memiliki akhlak yang mulia, karena orang tua mereka tidak pernah sedikit pun memberikan makan dari hasil yang Allah Ta'ala haramkan. Karena sebaliknya, orang yang selalu sering memakan makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dia dapatkan rezekinya dari jalan yang Allah Subhanahu wa taala murkai, dari jalan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, maka ini akan menular kepada perilaku yang sangat jelek, sangat buruk. Sehingga dia akan tumbuh menjadi orang yang berakhlak dengan akhlak yang sangat buruk. Maka ya hati-hati bagi kita selaku orang tua, jangan sampai kita memberikan makan kepada anak dan istri kita dari hasil yang haram. Para istri salafus saleh dahulu, Pak, ketika dia mengantar para suaminya berangkat mencari nafkah, berangkat mencari maisha, istri tersebut mewasiatkan suaminya. Apa kata mereka? Wa iyyaka wa kasbal haram. Hati-hati dengan penghasilan yang haram, dengan rizki yang haram. Wa innana nasbiru 'alal ju' wa la nasbiru 'alan nari. Kami di rumah masih dapat mampu menahan, bersabar dari rasa lapar.
Akan tetapi kami tidak bisa dan tidak mampu bersabar menahan dari panasnya api neraka jahanam. Mungkin sangat jarang pada zaman sekarang ini ya, istri-istri yang menasihati suami seperti itu ya. Ada mungkin sedikit ya, tapi lebih banyaknya mereka mendorong suaminya untuk berbuat maksiat. Naudzubillah, summa naudzubillah. Tapi orang-orang istri para salafus saleh dahulu tidak. Mereka selalu mengingatkan suaminya, hati-hati dengan penghasilan yang haram, dengan rezeki yang haram. Karena kami di rumah masih mampu menahan rasa lapar, dan kami tidak mampu menahan panasnya api neraka. Karena orang yang sering memakan dengan makanan yang haram atau dia dapatkan dari hasil yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka api neraka jahanam lebih tepat bagi dia, lebih cocok bagi dia. Lebih tepat dan cocok bagi dia. Dan juga Pak, orang yang memakan makanan yang haram atau yang dia dapatkan dari hasil yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga akan berimbas bagi doanya. Bagi doanya. Doanya itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan diijabah oleh Allah Tabaraka wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadisnya, beliau menceritakan ada seseorang yang melakukan perjalanan yang sangat jauh dalam keadaan rambutnya kusut, dalam keadaan mukanya berdebu. Kemudian orang ini mengadakan kedua tangannya ke langit dan berkata, "Ya Rabbi, ya Rabbi." Wahai Tuhanku, Tuhanku. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mat'amu haram, mashrabu haram, malbasu haram, wa ghudhiya bil haram. Wa anna yustajabu laha." Minuman yang dia minum atau makanan yang dia makan itu berasal dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dia dapatkan dari hasil yang Allah taala haramkan. Kemudian dia minum dengan minuman yang Allah taala haramkan, atau dia dapatkan dari hasil yang Allah taala haramkan. Kemudian dia berpakaian dari hasil yang Allah taala haramkan, dari ma'isa, dari ma'isa yang Allah taala haramkan. Kemudian dia selalu memasukkan perutnya, baik makanan atau minuman, berasal dari yang haram. Wa ana yustajabu laha. Bagaimana mungkin doanya itu terkabul? Bagaimana mungkin doanya terkabul? Kemudian yang ketiga tadi, yaitu memberikan kelapangan kepada sanak keluarga. Artinya dia selalu membantu keluarganya, sanak kerabatnya. Artinya di sini dia tidak pelit, tidak medit. Maka orang yang pertama kali harus kita bantu setelah membantu kedua orang tua kita, maka keluarga kita, sanak saudara kita. Sebagaimana hal ini sudah kita bahas pada pembahasan tentang ihsan. Taib jamaah kaum muslimin azanallahu wa iyyakum. Kemudian yang ketiga, definisi akhlak yang mulia itu sebagaimana dikatakan Sahal At-Tasturi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan akhlak mulia itu minimal dia siap menerima beban, tidak membalas, sayang kepada orang yang zalim, memintakan ampunan untuknya, dan kasihan kepadanya. Kemudian yang keempat, definisi akhlak yang mulia bagaimana dikatakan oleh Qadi bin Iyad rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan akhlak yang mulia adalah bergaul dengan baik kepada manusia. Sebagaimana dalam hadis dikatakan apa?
ittaqillaha aitsuma kunta wa atbi sayyi'ata as-sanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah engkau kepada Allah di mana saja engkau berada, iringilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapus keburukan. Wa khaliqin nasa, dan pergaulilah manusia bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak yang baik. Nah, ini yang dikatakan oleh Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, yaitu bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik. Kemudian bergembira, kata beliau, bergembira dan menampakkan rasa cinta kepada mereka, menampakkan kasih sayang kepada mereka dan merasakan penderitaan mereka, memikul beban mereka, bersabar terhadap mereka dalam hal-hal yang tidak ia sukai, tidak sombong dan tidak merasa tinggi di atas mereka, dan menjauhi sifat kasar, pemarah, dan suka menghukumi. Nah, ini beberapa definisi akhlak yang mulia yang dijelaskan oleh para ulama salaf. Dari saya belum. Baik. Jamaah kaum muslimin azanallahu wa iyyakum. Kemudian para ulama menjelaskan tentang pembagian akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia ini atau akhlak itu terbagi menjadi dua. Ada akhlak yang sifatnya adalah jibiliyah, atau akhlak adalah yang sudah bawaan. Artinya Allah telah memberikan ke dalam dirinya akhlak yang mulia. Maka kita sering dengar kalau ada orang, oh dia dari dulu orangnya pemaaf, oh dia dari dulu orangnya pendiam, oh dia dari dulu orangnya penyayang. Pernah kita dengar kalimat-kalimat seperti itu kan? Nah, bisa jadi akhlak pemaaf, penyayang, pendiam itu akhlak yang jibiliyah, artinya akhlak yang sudah Allah Ta'ala berikan kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berikan kepada dirinya dia. Nah, sebagaimana ada seorang sahabat Nabi SAW, yaitu yang bernama Asyaj Abdul Qais. Nabi SAW pernah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi SAW, inna fika khaslataini yuhibbuhumullah. Sesungguhnya pada diri engkau terdapat dua sifat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintainya. Jadi pada diri sahabat itu ada dua sifat, dua perkara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala cintai. Yang pertama adalah al-hilmu, yaitu sikap bijaksana atau sikap santun. Kemudian wal anatu, yaitu sikap, artinya dia tidak tergesa-gesa. Nah, ini adalah akhlak yang sifatnya adalah jibiliyah. Artinya akhlak itu sudah ada pada dirinya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah anugerahkan akhlak yang mulia itu pada dirinya dia. Dan yang kedua adalah akhlak muktasabah. Akhlak muktasabah ini adalah akhlak yang dia bisa mendapatkan akhlak tersebut dengan membiasakan dirinya untuk mengerjakan hal-hal yang baik. Nah, jadi muktasabah ini adalah akhlak yang didapatkan dengan cara membiasakan dirinya dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Sehingga akhlak muktasabah ini dia raih atau dia dapatkan dengan membutuhkan latihan, dengan membutuhkan latihan dan usaha dari dirinya. Misalnya dia tadinya pemarah, emosional,
Ini bisa dia rubah pemarah itu, emosional itu, dengan melatih kesabaran. Dengan melatih kesabaran. Kemudian juga dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dengan cara selalu mendengarkan nasihat-nasihat dari para ulama, dari para asatidah. Nah, seperti itu. Maka Nabi SAW mengajarkan doa pada kita, dan bahkan ini merupakan salah satu cara untuk meraih akhlak yang baik, yaitu dengan cara banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti di pembahasan yang akan datang kita akan membahas tentang kaifiat, cara-cara agar kita dapat meraih akhlak yang mulia. Bagaimana caranya? Itu dijelaskan oleh penulis buku ini. Jadi ada doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, doanya itu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa, Allahumma hdihni li ahsanil akhlaq. Ya Allah, berilah hidayah kepadaku, tunjukilah aku kepada akhlak yang mulia. La yahdini li ahsaniha illa anta. Tidak ada yang dapat memberikan petunjuk, memberikan hidayah untuk akhlak yang baik kecuali Engkau. Kecuali Engkau. Wasrif anni sayyi'aha. Dan palingkanlah dari diriku akhlak yang buruk. Akhlak yang buruk. La yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Dan tidak ada yang memalingkan dari akhlak yang buruk pada diriku kecuali Engkau, ya Allah. Nah, ini merupakan salah satu usaha. Ketika kita memiliki akhlak yang buruk misalnya, diri kita di dalamnya terdapat sering marah, emosional, sedikit-sedikit tersinggung marah. Nah, kemudian selalu berkata dengan perkataan yang buruk. Maka berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga selain berdoa, dia selalu berteman dengan teman-teman yang soleh. Jangan dia berakhlak dengan akhlak yang buruk, dia masih berteman dengan temannya yang berakhlak buruk. Tetapi dia bergaul dengan orang atau teman yang berakhlak mulia, maka akan terbawa akhlak mulia temannya itu, akan menularkan atau akan tertular untuk dirinya itu. Maka Nabi SAW mengatakan, agama seseorang itu tergantung pada temannya. Maka lihatlah siapa yang dia temani. Dah Isa. Oh, no. Ya, jadi itu definisi akhlak, kemudian pembagian akhlak yang dijelaskan oleh para ulama. Sebagaimana juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari berkaitan dengan akhlak muktasabah, yaitu akhlak yang dapat dia raih dengan cara berlatih, dan berusaha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man yasta'fif yu'iffahu Allahu, wa man yastaghni yughnihillahu, wa man yatasabbar yusabbirhu Allahu, wa ma u'tiya ahadun ita'an khairan wa awsa'a minas sabri." Barang siapa yang berusaha menjaga dirinya dari meminta-minta, maka Allah akan menjaganya. Barang siapa yang merasa cukup dengan pemberian Allah,
maka Allah akan cukupkan. Barang siapa yang berusaha untuk sabar, untuk melatih dirinya akan kesabaran, maka Allah Ta'ala akan membantu dia menjadi orang yang sabar. Tidak ada pemberian yang diberikan kepada seorang yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Jadi seorang bila mana dia ingin menjadi hamba Allah yang bersabar, maka dia harus berlatih dirinya atau melatih dirinya untuk bersabar, maka Allah Ta'ala akan membantunya. Nah, kita adzan dulu, kemudian kita akan sambung setelah adzan Isya. Sedikit kita lanjutkan. Insyaallah nanti kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang, yaitu kiat-kiat cara meraih atau mendapatkan akhlak yang mulia. Jadi selain kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, meminta agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah, petunjuk dengan akhlak yang mulia, kita pun harus berusaha bersahabat atau berteman dengan teman-teman yang baik atau yang soleh. Berteman dengan teman yang soleh ini memiliki dampak yang sangat luar biasa untuk agama kita. Maka Nabi SAW dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala, Nabi SAW mengatakan al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung pada agama temannya, atau agama seseorang itu tergantung dengan agama temannya. Demikian juga akhlaknya seseorang itu tergantung dengan akhlak teman yang dia temani atau sahabat yang dia sahabati. Kalau dia bersahabat dengan orang yang pemalas, maka dia akan tertular malasnya itu. Tetapi kalau orang yang
dia bersahabat atau berteman dengan orang yang semangat beribadah, semangat menghafal Al-Quran, semangat menghafal hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semangat hadir di majelis ilmu, dia pun akan terbawa, tertular semangatnya itu. Karena ketika dia bersahabat, temannya itu melakukan perbuatan yang baik, maka dia akan merasa malu untuk tidak melakukannya. Demikian juga ketika dia bersahabat dengan teman yang baik, dia terpeleset ke dalam kemaksiatan atau kelalaian, maka teman yang baik ini akan mengingatkan, ittaqillah ya akhi, bertakwalah engkau kepada Allah. Ittaqillah ya akhi, takutlah kepada Allah. Tetapi kalau teman yang buruk, malah dia justru mendukung. Ketika dia melakukan perbuatan buruk, dia justru malah mendukung perbuatan buruk tersebut, tidak mengingatkannya. Nah, maka ini sangat penting berteman dengan teman yang baik, teman yang soleh. Karena kata Nabi SAW, "Falyanzur ahadukum man yukhallil." Maka hendaknya lihatlah salah seorang kalian, maka hendaknya salah seorang kalian lihat siapa yang dia temani, siapa yang dia sahabati. Seperti itu. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Lebih dan kurang yang saya mohon maaf. Insyaallah akan dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kiat-kiat dalam meraih, kurang lebih di sini meraih akhlak yang baik. Kurang lebih penulis membawakan ada 13 perbuatan atau 13 cara agar kita mendapatkan atau meraih akhlak yang baik, atau kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang berakhlak dengan akhlak yang mulia. Karena tadi Pak, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sangat mencintai hambanya yang berakhlak mulia. Bahkan sebanyak apapun hamba itu melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia memiliki akhlak yang sangat buruk, maka ini pun tidak akan dapat masuk ke dalam surganya Allah. Dia rajin ibadah, salat, puasa, sedekah, kemudian haji, umrah dia lakukan, tetapi mulutnya itu kasar kepada kedua orang tuanya, atau mulutnya itu dia tidak bisa menjaga, dia selalu menyakiti tetangganya, ini pun kata Nabi SAW tidak akan dapat masuk dalam surganya Allah. Jadi sangat penting akhlak yang mulia itu. Bahkan para ulama mereka belajar akhlak ini atau belajar adab ini sangat dikatakan dalam riwayat bahwa para imam yaitu mempelajari akhlak ini lebih diutamakan daripada mempelajari ilmu. Bagaimana dikatakan oleh Imam Ibnul Mubarak. Imam Ibnul Mubarak rahimahullah ta'ala pernah berkata, ta'allamnal adaba 30 aman wa ta'allamnal ilma 20 aman. Kami belajar adab, belajar akhlak itu 30 aman, selama 30 tahun. Wa ta'allamnal ilma 20 aman. Sedangkan kami belajar ilmu itu selama 20 tahun. Mana yang lebih banyak? Belajar akhlak, adab atau ilmu? Akhlak, adab terlebih dahulu yang paling banyak selama 30 tahun. Kemudian Imam Ibnu Sirin rahimahullah ta'ala mengatakan, kanu, yaitu para ulama dahulu, yata'allamuna al-hadya kama yata'allamuna al-ilma. Dahulu para ulama dahulu mereka belajar atau mempelajari petunjuk al-huda atau al-hadyu, yaitu al-adab,
sebagaimana mereka menguasai atau mempelajari suatu ilmu. Kemudian yang terakhir perkataan Imam Yusuf bin Al-Husain rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan bil adabi tafhamul ilma. Bil adabi tafhamul ilma. Dengan mempelajari akhlak, dengan mempelajari adab, maka engkau akan dapat dengan mudah memahami ilmu. Dengan akhlak dan adab yang kita pelajari, itu akan memberikan kemudahan bagi kita dalam memahami ilmu agama. Demikian yang terakhir dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Beliau ada seorang ulama di Saudi Arabia. Beliau pernah mengatakan, dengan memperhatikan adab, dengan memperhatikan akhlak, kata beliau, maka akan mudah bagi dia untuk meraih ilmu. Maka orang yang sedikit dia memperhatikan adab dan akhlak, maka ilmunya itu akan disia-siakan, tidak ada manfaatnya. Nah, seperti itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga apa yang saya dapat sampaikan pada bapak-bapak jamaah Masjid Jami Ar-Rayyan yang Allah ta'ala muliakan bermanfaat dan dapat mengambil faidah. Bila ada yang salah itu datang dari saya pribadi, bila ada yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wani alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya? Ya Pak.